Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang Kawaki yang heran melihat kenapa Boruto pergi menjauh. Sebelumnya, ketika Kawaki mengaktifkan karma miliknya, ternyata itu beresonansi atau seperti membangunkan karma Boruto juga. Sehingga, Boruto terlihat panik, bahkan kata kecilnya juga menyuruhnya untuk segera pergi dan berjaga jarak. Alasannya adalah, katak itu takut jika Boruto tak akan terkendali ketika karmanya aktif secara penuh. Nah, saat Boruto pergi, Kawaki lalu berkata, ini membingungkan bahwa mengapa Boruto tak bisa mengendalikan karmanya. Pasti ada alasan tentang hal ini, dan apa mungkin Momoshiki langsung bisa merasuki tubuhnya ketika karma itu aktif. Karena menurut adegan terdahulu, Momo akan muncul ketika Boruto merasa lelah kehabisan cakra. Dan saat dia mengaktifkan karma, Momo tak akan muncul semudah itu. Inilah yang kemungkinan membuat kata kecil serta Boruto jadi panik. Tentu saja jika Momo-chan yang muncul, maka rata kalian semua dengan tanah. Ini Momo-chan bos, seorang pangeran sekaligus preman Otsutsuki karena dia anak raja, yang setara dengan anak seorang pejabat. Kemudian, Delta berbicara dengan berkata, mengapa dia tiba-tiba pergi menjauhi kita Kawaki? Kawaki menjawab, aku tidak tahu, akan tetapi, ini tentu berkaitan dengan karmanya yang barusan aktif. Ini sangat menjengkelkan karena ketika aku ingin menyerangnya, dia malah selalu pergi secara tiba-tiba. Delta lalu berkata, kau harus tenang dan untung saja, tadi kau tidak terluka dengan parah. Kawaki berkata lagi, kau tenang saja karena kekuatan pemulihanku, sekarang telah bekerja dengan begitu baik. Nah, seperti yang kalian ketahui, inilah alasan mengapa Kawaki menyerang musuh dengan begitu ceroboh. Dia tak takut terluka asalkan musuhnya terkena serangan darinya karena Kawaki memiliki kekuatan pemulihan. Lalu kemudian, adegan berpindah kepada Shikamaru yang bertanya ke Boruto tentang kemana dia pergi. Dengan ekspresi serius Shikamaru berkata, ada apa Boruto dan mengapa kau pergi secara tiba-tiba dari Kawaki? Bukan Boruto yang menjawab pertanyaan Shikamaru, namun katak kecil yang sedang bersama Shikamaru. Katak itu menjawab, ini berurusan dengan karma miliknya Shikamaru. Jika karma itu aktif sekarang, kau akan melihat Boruto takkan terkendali, dan dia bisa saja menghancurkan desa Konoha. Shikamaru terkejut mendengar itu, sambil mencoba berspekulasi ke katak kecil tersebut. Dia berbicara dalam hati dengan berkata, apa mungkin bahwa Momoshiki di tubuhnya masih aktif dan mencoba merasukinya? Jika demikian, tindakan Boruto untuk pergi adalah hal yang tepat, karena dia mengutamakan keamanan desa Konoha. Boruto lalu tiba-tiba menjawab pertanyaan Shikamaru dengan berkata, ini terlalu berbahaya dan aku menyingkir dulu. Boruto diperlihatkan mencoba membuat karma itu non-aktif kembali, dan pasti dia akan sedikit lebih berusaha melakukannya. Lalu kemudian, adegan beralih kepada Shinjujura, yang masih berbicara tentang tim Shikadai serta Himawari. Meskipun Himawari terbang di udara atau melarikan diri bersama tim 10, Jura tetap bersikeras ingin memakan Hima. Hidari yang ada di sampingnya seketika bertanya, apakah tidak masalah membiarkan mereka pergi begitu saja? Jura menjawab, targetku jelas adalah Himawari dan yang harus tim 10 lakukan adalah menyerahkannya kepadaku. Dan setelah mereka benar-benar melakukan itikat baik itu, maka aku akan berhenti melakukan penyerangan. Namun dilihat dari kelakuan mereka cukup mengerti dengan keadaan ini, akan tetapi, mereka tampaknya juga bersiap untuk berjuang melindungi Himawari. Tapi biar ku pastikan bahwa perjuangan mereka itu akan berakhir dengan rasa pahit karena nyawa mereka akan melayang. Hidari dengan santainya lalu berkata, betapa bodohnya mereka itu dan sepertinya mereka benar-benar tidak memiliki kecerdasan. Jura kemudian berkata lagi, bukan itu masalahnya, namun ada sesuatu yang membuat mereka marah dan melawan naluri bertahan hidup mereka. Dan apapun rahasia itu, bagiku itu adalah informasi penting bagi kita. Sementara itu, adegan memperlihatkan ekspresi yang kaget, yang membuat Shikadai juga terkejut melihat Hima. Di tengah-tengah mereka terbang di udara, mereka sebenarnya merencanakan ingin pergi meninggalkan desa. Namun saat Himawari masuk ke alam bawah sadarnya, itu juga terjadi pada tubuhnya di dunia nyata. Jadi ketika dia berbicara ke Kurama, tim Shikadai juga mengetahui tentang itu. Dengan ekspresi bingung Shikamaru bertanya, Hima, ada apa denganmu dan kau berbicara dengan siapa? Hima tak menjawab ucapannya karena dia sedang menjawab pertanyaan dari sang Kurama mini. Kurama versi kemasan saset ini kemudian bertanya ke Hima dengan berkata, hei gadis kecil, apakah dirimu mengenal siapa aku ini? Dengan ekspresi yang sedikit takut dan terkejut Hima menjawab, kau adalah Kyuubi ekor 9.
Di sini prediksi admin berlanjut bahwa Kurama pasti menjelaskan tentang mengapa dirinya bisa ada di tubuh Hima. Karena menurut admin pribadi, Kurama kemasan saset ini masih Kurama yang dulu. Di sini, Kurama sama sekali tak terkurung seperti di tubuh Naruto dahulu. Nah, jika ingatan Kurama menjadi jahat seperti ketika belum berteman dengan Naruto, maka dia pasti langsung akan menyerang Himawari, karena dia begitu benci kepada manusia. Akan tetapi, di sini justru Kurama mengajak bicara Hima, dan tampak tak berniat menyerang Himawari. Itu artinya, ini benar adalah Kurama yang ada di tubuh ayahnya, yang kemungkinan energi kehidupannya berpindah ke tubuh Hima. Makanya admin pernah jelaskan bahwa gen atau cakra Kurama, juga diwariskan oleh Hima, dan jangan heran karena Biju adalah gumpalan cakra. Lalu kemudian, Kurama versi mini berbicara lagi dengan berkata, tak kusangka bahwa Jubi, pada akhirnya menjadi salah satu yang mengganggu keberadaanku. Dengan ekspresi kebingungan Hima menjawab, aku benar-benar tak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu adegan berpindah kepada Kashin Koji, yang mungkin masih berada di markas seorang Orochimaru. Di chapter 9 ini, terlihat gambar Boruto yang sedang duduk santai di situ, yang menandakan bahwa mereka telah sering ke tempat tersebut. Koji kemudian berbicara sendiri dengan berkata, apa, Jura menargetkan Himawari dan itu berkaitan dengan Kyuubi? Mungkinkah cakra Biju tersebut, kemudian hidup kembali di tubuh Himawari? Ini benar-benar sesuatu yang di luar dugaan, dan pasti ada sesuatu alasannya. Kemudian, Koji menghubungi Boruto, dan untuk sementara menahan aksinya. Koji juga khawatir, bahwa karmanya akan aktif secara keseluruhan, dan itu bisa membuat tujuan mereka menjadi berantakan. Dan ternyata, inilah alasan mengapa Boruto, selama awal chapter 2 Blue Vortex tak pernah mau menggunakan karmanya. Itu akan berisiko dan berbeda dengan Kawaki, yang selalu ingin menggunakan karma miliknya. Boruto lalu singgah di suatu bangunan, sambil memegang lengannya yang memunculkan karma. Dia berkata, ini selalu mengganggu waktuku dan jika aku telah sedikit, aku khawatir kepada Himawari. Nah saat Boruto seperti itu, tiba-tiba dia melihat efek ledakan Biju Damajura, yang tentu saja berasal dari lokasi tim Shikadai. Kata kecilnya kemudian berkata, tidak salah lagi bahwa itu, merupakan asal dari mereka. Boruto kemudian ingin segera bergegas ke sana namun, karmanya masih beresonansi setiap waktu. Di tempat lain, Sarada dan Sumire berlari ke tempat arah dari ledakan tersebut, sambil berharap bahwa Himawari baik-baik saja. Adegan kemudian beralih kepada Shinjujura, yang berencana mengejar tim Shikadai di sana. Tetapi, seperti ucapannya sebelumnya bahwa dia, memiliki banyak pertanyaan dari dunia ini. Ketika Jura mencoba pergi mengikuti mereka, Sarada muncul dengan langsung memukulnya. Tapi, Jura menghindar dengan cara melayang ke udara, sambil melemparkan Sarada beberapa kayu miliknya. Sementara Sumire, juga ikut menyerang Hidari, yang membuat Hidari mengeluh kepada Jura. Hidari berkata, sudah kubilang bahwa pasti, akan banyak orang yang muncul dan berusaha melawan kita. Jadi, tak mungkin kita takkan berkonflik dengan mereka, jika kita mengganggu salah satu shinobi penting desa ini. Jura kemudian menjawab, diam kau dan tutup mulutmu karena sekarang, bukan waktunya untuk mengeluh seperti itu. Cobalah untuk berbuat sesuatu, daripada kau lebih banyak berbicara dan mengeluh. Adegan kemudian kembali kepada Kurama dan Hima, yang masih berbicara tentang Shinjo. Dan setelah memperlihatkan momen antara Hima serta Kurama, adegan tiba-tiba telah berakhir di sini.